Dua buah kapal berlayar dari pelabuhan O secara bersamaan. Kapal S menuju ke utara, arah azimut 0 derajat, dengan kecepatan 12 knot atau 12 mil laut per jam. Sementara kapal T menuju ke arah azimut 50 derajat dengan kecepatan 15 knot atau 15 mil laut per jam. Setelah 2 jam berlayar, awak kapal di kapal T mengukur sudut antara kapal S, kapal T, pelabuhan O sebesar 52 derajat. Dengan data-data tadi, mampukah kalian menghitung jarak X antara kapal S dan kapal T? Persoalan di atas dengan data-data yang ada dapat diselesaikan dengan aturan kosinus. Apakah aturan kosinus itu? Mari kita lihat penjelasannya. Kita punya sebuah segitiga. Segitiga yang dimaksud adalah segitiga apa saja, bisa jadi segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Segitiga memiliki 3 sudut yang kita sebut sudut alfa, beta, dan gamma. Sisi di depan sudut alfa adalah A, sisi di depan sudut beta adalah B, dan sisi di depan sudut gamma adalah C. Aturan kosinus menyatakan bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. Panjang sisi A sama dengan akar dari B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. Atau kalau kita lihat dari sisi B, B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC cos beta. B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC cos beta. Panjang sisi AB adalah akar dari A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2AC cos beta. Jika dilihat dari sisi C, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AC cos gamma. Panjang sisi C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cos gamma. Perhatikan sekarang saat saya ubah-ubah posisi dari tiap sudut segitiga. Perhatikan bagaimana sudut dan sisi di depan sudut berubah-ubah. Nilai dari A, B, dan C sesuai dengan penghitungan dari aturan kosinus untuk A, B, dan C. Jika kita mengetahui 2 sudut dan salah satu panjang sisi segitiga di depan salah satu sudut, maka kita dapat menghitung panjang sisi yang satunya dengan aturan kosinus. Demikian pula, bila kita hanya mengetahui satu sudut, tapi kita mengetahui nilai sudut yang lain, serta panjang 2 sisi segitiga yang berkaitan, maka sudut yang tidak diketahui tersebut dapat dihitung dengan bantuan rumus aturan kosinus. Kembali ke persoalan kita di depan, di mana kapal S dan T berangkat bersamaan dari pelabuhan O. Kapal S berlayar arah azimut 0 derajat dan dengan kecepatan 12 knot, sementara kapal T berlayar dengan arah azimut 50 derajat dengan kecepatan 15 knot. Setelah 2 jam berlayar, sudut yang dibentuk antara kapal S, kapal T, dan pelabuhan O adalah 52 derajat. Berapa jarak antara kapal S dan T? Dalam hal ini yang kita cari adalah X, yakni jarak dari S ke T. Kita bisa membuat segitiga yang menunjukkan letak pelabuhan O, kapal S, dan kapal T. Kedua kapal saat berlayar membentuk sudut sebesar 50 derajat. Setelah 2 jam, sudut STO adalah 52 derajat. SO dengan mudah kita peroleh dari jarak yang ditempuh kapal S, yakni 2 kali 12 knot atau sama dengan 24 mil laut. TO kita peroleh dari jarak yang ditempuh oleh kapal T, yakni 2 kali 15 knot atau 30 mil laut. Sudut SOT atau sebut saja sudut alfa sebesar 50 derajat, sementara panjang sisi di depan sudut alfa tidak kita ketahui. Sudut STO atau sebut saja sudut beta besarnya adalah 52 derajat. Sementara panjang sisi segitiga di depan sudut beta adalah panjang SO, yaitu 24 mil laut. Dengan menggunakan rumus aturan kosinus, kita dengan mudah menghitung panjang ST atau X. Diketahui alfa sama dengan 50 derajat, beta sama dengan 52 derajat, SO sama dengan 24 mil laut, TO sama dengan 30 mil laut. Dengan menggunakan aturan kosinus, berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C kali cos alfa. Dalam hal ini A adalah ST, B adalah SO, C adalah TO, sementara alfa adalah sudut SOT yang besarnya 50 derajat.
Dengan demikian, ST kuadrat sama dengan S0 kuadrat tambah TO kuadrat dikurangi 2 kali SO kali TO kali cos alfa. ST kuadrat sama dengan 24 kuadrat tambah 30 kuadrat dikurangi 2 kali 24 kali 30 cos 50 derajat. ST kuadrat sama dengan 550,3858. ST sama dengan akar 550,3858. Kita dapatkan akarnya, ST sama dengan 23,46 mil laut. Soal yang diberikan di sini sama dengan soal yang diberikan dalam materi aturan sinus, dan kita dapatkan panjang ST hampir sama dengan apa yang kita peroleh dari panjang ST dengan menggunakan aturan sinus. Nah, mudah bukan menggunakan aturan kosinus? Aturan kosinus sama seperti aturan sinus berlaku untuk segitiga apa saja, baik segitiga siku-siku, sama kaki, sama sisi, segitiga lancip, atau segitiga tumpul. Demikian tutorial mengenai aturan kosinus. Selamat belajar, sampai bertemu lagi dalam tutorial yang lain.